Bab 4093, Pertempuran melawan Dewa Surgawi tingkat puncak. Tatapan yang mulia roh iblis surgawi tertuju pada Qin Chen. Lalu ia berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Energi iblis memancar dari bawah kakinya, mengubah setiap tempat yang ia lewati menjadi surga energi iblis. Langit dan bumi berdengung dengan energi iblis. Setiap untayan jatuh seperti nebula. Untayan energi iblis ini tampak seringan bulu, namun masing-masing seberat gunung iblis, mampu menghancurkan kosmos dan menembus masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang mulia roh iblis surgawi berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi kesombongan dan superioritas, seperti seorang raja yang memandang rakyatnya. Meskipun Qin Chen kuat, telah membunuh yang mulia api cair dan yang mulia bintang jatuh seorang diri. Di mata yang mulia roh iblis surgawi, ia hanyalah seorang junior, seorang penerus. Boom! Saat yang mulia roh iblis surgawi mendekati Qin Chen, serangkaian hantu hitam melintas di langit, langsung menekan ke arah Qin Chen. Ayo! Sebuah pedang berkarat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Orang tua, kau telah melahap begitu banyak. Sudah waktunya untuk bangun dan berkontribusi. Kemunculan leluhur iblis jurang membuat Qin Chen langsung menyadari bahwa dia kemungkinan besar telah terbongkar. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak peduli jika terbongkar. Dia langsung melepaskan pedang berkarat misterius, mengaktifkannya, dan melangkah, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke depan. Sungai pedang, boom! Seluruh tubuh naga sejati Qin Chen pertama-tama membengkak hingga puluhan ribu kaki, lalu melepaskan energi primordial kacau yang tak terbatas. Sebuah bayangan naga sejati, memancarkan aura primordial yang menakutkan, muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan naganya meresap ke udara, menyebabkan langit runtuh. Ki pedang naga sejati yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Qin Chen. Dekrit cincin pedang iblis dan gelang ilusi mendorong kekuatan naga sejati hingga batasnya. Dan ki pedang naga sejati yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi miliaran. Semuanya dengan panik mengalir ke pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen. Gedebuk, ki pedang melesat ke langit. Dan pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba menyala. Aura gelap dan dalam terpancar dari pedang itu, memancarkan niat tajam yang mampu menembus langit dan bumi. Tebas, Qin Chen melepaskan jurus terkuatnya. Energi primordial yang bergejolak dan membara mengalir ke pedang berkarat misterius di tangannya. Hosh! Pedang berkarat misterius itu melepaskan aura pedang hitam menjulang tinggi, menebas ke arah yang mulia roh iblis surgawi. Cahaya pedang yang mengerikan menciptakan pusaran yang terdistorsi, merobek ruang di sekitarnya. Kekuatan serangan yang dahsyat menyebabkan bahkan 5 iblis kuat di kejauhan berubah warna. Sementara itu, dua panji iblis yang dipegang oleh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi seketika tampak menyambar seperti petir. Boom! Dua aliran cahaya hitam melesat keluar, berubah menjadi hantu dewa iblis yang megah, secara bersamaan menyerang pedang berkarat misterius itu. Tabrakan yang dahsyat, menyebabkan kehampaan medan perang 10.000 ras ini runtuh, menciptakan lubang hitam pekat. Gelombang partikel spasial menyerbu ke arahnya, seperti mulut menganga iblis yang melahap segalanya. Boom! Dengan raungan yang memekakan telinga, Qin Chen terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah, dia terluka. Gelombang kejut yang mengerikan menyerbu tubuh Qin Chen, menghancurkan sisik naganya dan membuatnya babak belur dan memar. Boom! Tubuh fisik Qin Chen hampir hancur di tempat. Sangat kuat, Qin Chen terkejut sekaligus marah. Yang mulia roh iblis surgawi ini jauh lebih kuat daripada yang mulia api cair surgawi. Meskipun keduanya adalah yang mulia surgawi, mereka praktis berada di tingkat yang berbeda. Jika bukan karena armor ilahi Haotian yang menghalangi sebagian besar dampaknya, pukulan tunggal ini akan menghancurkan tubuh Qin Chen, mengubahnya menjadi abu. Apakah ini kekuatan mengerikan dari yang mulia surgawi tingkat puncak? Qin Chen dipenuhi rasa takut. Tubuhnya berdenyut dengan rasa sakit yang luar biasa. Setiap sel terasa seperti akan hancur. Kau memblokirnya. Menarik. Kalau begitu, terima seranganku yang lain. Dari kejauhan, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Sedikit rasa terkejut terlihat di matanya. Kemudian dia tersenyum. Senyum yang cerah. Tidak heran kau bisa membunuh Yang Mulia Api Cair Surgawi. Menarik. Aku meremehkanmu. Kau adalah orang non Yang Mulia Surgawi pertama yang kutemui yang bisa memblokir seranganku. Hanya karena itu, kau layak berada di antara para ahli kekuatan teratas di alam semesta. Namun, kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Suara Yang Mulia Roh Iblis Surgawi langsung memasuki pikiran Qin Chen. Yang Mulia Roh Iblis Surgawi bergerak lagi. Diam-diam, bayangan iblis hitam itu langsung menyerbu Qin Chen. Boom! Dengan benturan dua panji iblis,
Dunia di sekitarnya langsung menjadi gelap, membentuk dunia gelap, seperti alam semesta mini. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya meresap ke sekitarnya, mengaburkan ruang kosmik, seolah membentuk dunia kecil independen, memenjarakan Qin Chen. Dunia kecil. Qin Chen terkejut. Itu sangat mirip dengan dunia kecil. Tetapi ada beberapa perbedaan. Di dunia ini, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi tampaknya telah menjadi penguasa dunia ini. Boom! Membawa kekuatan tak terbatas dari dunia gelap. Kedua panji iblis, seperti dua dunia terpisah, menghantam langsung ke arah Qin Chen, menutup ruang hampa di sekitarnya. Hancurkan! Qin Chen menggertakkan giginya dan meraung, menyerbu ke depan. Pedang berkarat misteriusnya menusuk ke depan dengan ganas, menyalurkan jalur naga sejati dan teknik pedang reinkarnasi 6 jalur ke dalamnya. Kekuatan jiwanya yang bergelombang diaktifkan, menyatu ke dalam pedang berkarat misterius, yang memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Lebih jauh lagi, teratai hijau kekacauan di pikiran Qin Chen diaktifkan. Apinya menyebar deras. Bang! Qin Chen merasakan sentakan di seluruh tubuhnya. Dampak yang kuat menghantam armor ilahi Haotian, melemahkannya lebih dari setengahnya. Tetapi kekuatan yang tersisa masih membuat Qin Chen terlempar ke belakang dalam keadaan yang menyedihkan. Boom! Organ dalam Qin Chen hancur total. Batuk. Batuk. Dia batuk darah. Pecahan organ dalamnya berjatuhan dari mulutnya. Sisik naganya hancur berkeping-keping. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Ah! Qin Chen meraung sambil berdiri. Pikirannya kacau. Separuh tubuhnya mati rasa. Tulangnya hancur. Apakah seperti inilah seorang yang mulia surgawi tingkat puncak? Terlalu kuat. Benar-benar tak terhentikan. Mengapa? Mengapa surga menargetkanku seperti ini? Qin Chen meraung dalam hati. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan nafas kematian. Ini adalah transendensi alam. Tanpa trik-trik mewah. Tekanan seorang yang mulia surgawi tingkat puncak yang dikombinasikan dengan kekuatan harta karun yang mulia surgawi tingkat puncak langsung menghancurkan semua pertahanannya dan menembus tubuhnya. Jika bukan karena armor ilahi Haotian, jika tubuh fisiknya tidak ditingkatkan oleh teknik misterius, jika tubuh sucinya tidak tak terkalahkan, dia pasti akan binasa karena serangan itu. Boom! Tekanan yang melonjak dari klan iblis roh menyebar, menyelimuti dunia kecil ini. Bahkan api teratai biru kekacauan pun tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Qin Chen tersedak darah, menatap tajam ke arah yang mulia roh iblis surgawi. Kau makhluk terkutuk. Apa kau tidak akan melepaskan kekuatanmu? Jika kau tidak bergerak, aku akan mati, kata Qin Chen dingin kepada pedang berkarat misterius itu. Dia bisa merasakan bahwa meskipun pedang berkarat misterius itu telah diaktifkan, kesadaran jiwa di dalamnya belum terbangun dan tidak membantunya membunuh musuh. Dia tahu betul betapa kuatnya jiwa di dalam pedang berkarat misterius itu. Itu adalah makhluk yang mampu menekan Raja Klan Kegelapan bersama dengan leluhur pedang dari Paviliun Pedang Tongtian. Bab 4094 Sosok di dalam petir. Anak manusia, kau akan mati jika ini terus berlanjut. Tuanku, izinkan kami membantu Anda. Tuan, lepaskan aku. Aku akan melawannya. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan Raja Iblis Jurang berbicara serempak. Hati mereka dipenuhi semangat bertarung yang tak terbatas. Mereka semua tahu bahwa mereka dan Qin Chen kini sepenuhnya terjalin. Jika Qin Chen mati, mereka juga akan ditekan, atau bahkan dimangsa. Dalam keadaan mereka saat ini, bahkan seorang ahli tertinggi pun dapat dengan mudah memanipulasi mereka. Dia memblokirnya lagi. Kelima iblis kuat di dekatnya mengubah ekspresi mereka. Bocah naga sejati ini memang luar biasa. Telah terus-menerus menahan serangan yang mulia roh iblis surgawi. Setidaknya mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Mata yang mulia roh iblis surgawi menyipit. Tatapannya tertuju pada armor ilahi Haotian di tubuh Qin Chen. Untuk dapat menahan dua serangan tingkat atas saya, tampaknya armor Anda setidaknya merupakan harta karun yang mulia surgawi tingkat puncak. Jika tidak, Anda tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Qin Chen hanya melirik Dewa Roh Iblis Surgawi dari kejauhan. Harta karun Dewa Surgawi tingkat puncak. Qin Chen tidak tahu persis level armor ilahi Haotian miliknya, tetapi memang telah memblokir sebagian besar serangan Dewa Roh Iblis Surgawi. Juga, senjatamu luar biasa, kata Dewa Roh Iblis Surgawi, menatap pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen. Kemudian, kilatan dingin muncul di matanya, dan dia tertawa. Kau layak menerima jurus pamungkasku yang lain. Boom! Gelombang energi iblis muncul dari tubuhnya, menyebar dengan cepat. Kelima iblis kuat di kejauhan menahan napas. Lihat, jurus pamungkas Dewa Roh Iblis Surgawi.
Kita akan melihatnya lagi. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Roh Iblis Surgawi menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang Dewa Surgawi dalam pertempuran 10.000 ras, dan banyak lainnya melarikan diri dalam ketakutan. Kelima iblis itu berbisik di antara mereka sendiri, dengan penuh semangat menantikan serangan itu. Karena Dewa Roh Iblis Surgawi tidak akan menggunakan jurus pamungkas Dewa Surgawi tingkat puncak kecuali benar-benar diperlukan. Ketika Yang Mulia Roh Iblis Surgawi mengumumkan akan melepaskan jurus pamungkasnya, kelima iblis kuat itu tahu dia benar-benar marah. Mengingat status, posisi, dan kekuatan Yang Mulia Naga Iblis Surgawi, dia bisa dengan mudah menyiksanya sampai mati seiring waktu. Namun, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi akan melepaskan kekuatan sejatinya, menunjukkan kemarahannya yang mendalam. Bagi seseorang dengan kekuatan dan statusnya untuk gagal membunuh Qin Chen dalam 2 gerakan adalah suatu aib. Sikap awal yang sama, saat Yang Mulia Roh Iblis Surgawi mengangkat 2 panji iblisnya, medan perang di sekitarnya yang dihuni oleh berbagai ras kembali diselimuti kegelapan. Aura iblis gelap yang pekat meresapi malam yang tak berujung. Kemudian, kekuatan yang sepenuhnya berlawanan muncul di panji-panjinya, memancarkan cahaya yang luas dan berkilau. Panji-panji itu berwarna hitam pekat, sangat bercahaya. Itu adalah perasaan yang aneh. Panji-panji itu memancarkan cahaya hitam. Ya, cahaya kegelapan. Seperti lubang hitam, ia melahap segalanya. Wosh! Energi iblis gelap yang bergulir menekan ke bawah, menelan segalanya. Sekadar melihat cahaya hitam itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, membuat seseorang merasa benar-benar tak berdaya. Retak, 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 di kejauhan. Tubuh Dewa Naga Emas bergetar karena terkejut dan marah di bawah aura ini. Sisik naganya mengeluarkan suara yang menusuk. Ekspresinya langsung berubah. Dia bisa merasakan bahwa serangan ini pasti bisa membunuhnya. Dan pasti akan membunuh Qin Chen juga. Dewa Roh Iblis, jika kau berani membunuh klan naga sejatiku, leluhur klan naga sejatiku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dewa Naga Emas meraung. Leluhur naga sejati. Dewa Roh Iblis tertawa. Leluhur naga sejati memang sangat kuat. Tetapi apakah dia berani pergi ke alam iblis untuk membunuhnya? Jika leluhur naga sejati pergi ke alam iblis, maka dia akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Boom! Dewa Roh Iblis melangkah maju, dan kedua panji iblis itu langsung kabur. Sebuah sungai hitam yang sangat menyilaukan menembus malam, mengalir dengan mengerikan seperti lubang hitam. Tampaknya lambat, namun sudah mencapai Qin Chen. Gemuruh. Sungai hitam yang tampak bergerak lambat itu membuat Qin Chen merasa seolah-olah sedang menghadapi tsunami yang dahsyat. Hancurkan. Menghadapi sungai hitam itu, rasa putus asa dan takut membuncah di hati Qin Chen. Dia dengan kuat mengusir emosi negatif ini. Ini bukanlah serangan jiwa, tetapi perasaan putus asa yang ditimbulkan oleh serangan yang mendalam dan sangat menakutkan. Tentu saja, jiwa Qin Chen sangat kuat. Dia langsung pulih dari serangan ini, mengusir emosi negatif, menggenggam pedang berkarat misterius di tangannya, dan menusukkannya dengan ganas lagi. Titik-titik, boom, dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi runtuh. Bum bum bum, sungai gelap itu menghantam pedang berkarat misterius itu dengan liar. Tetapi pedang berkarat misterius yang besar itu sangat kokoh dalam tusukannya. Dengan keras kepala menahan dampak sungai. Klang klang klang, sungai gelap itu melonjak dan menghantam tubuh Qin Chen. Ah, hanya dalam sekejap, tubuh Qin Chen retak. Sel-selnya hancur, dan jiwanya gemetar ketakutan. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Halangi ini untukku. Qin Chen meraung marah. Berdiri diam seperti batu di sungai hitam. Esensi di dalam tubuhnya dengan cepat larut. 1%. 2%. 3%. Esensi batin Qin Chen dengan cepat terkuras. Berkurang setiap saat. Esensiku cepat terkuras. Kekuatan hidupku memudar. Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia telah mengaktifkan pedang berkarat misterius dan armor ilahi Haotian. Namun bahkan dalam keadaan ini, kekuatan hidup dan esensi yang mulianya masih terus terkuras. Apa yang harus dilakukan? Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Haruskah dia benar-benar melepaskan naga leluhur primordial dan yang lainnya? Melepaskan pohon iblis 1000 alam? Melepaskan semuanya? Tapi dia merasa bahwa bahkan dalam keadaan jiwa mereka, naga leluhur primordial dan yang lainnya mungkin bukan tandingan bagi yang mulia surgawi roh iblis ini. Dalam keadaan jiwa mereka mudah ditekan. Boom! 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 Sebuah sungai energi gelap yang bergelombang menghantam Qin Chen. Qin Chen terkejut. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang mulia roh iblis surgawi bahkan lebih terkejut.
Apa? Yang Mulia Roh Iblis Surgawi yang biasanya tenang itu benar-benar terkejut. Dia sekarang berdiri di puncak alam yang mulia surgawi. Jurus pamungkasnya yang tampaknya sederhana sebenarnya mendorong kekuatan roh iblisnya hingga batasnya. Memusatkan kekuatannya menjadi satu serangan yang mengerikan. Jurus ini cukup untuk memusnahkan sebagian besar yang mulia surgawi. Bahkan seorang yang kuat seperti yang mulia naga emas surgawi. Namun untuk saat ini jurus itu tidak dapat membunuh bocah klan naga sejati ini. Pemuda klan naga sejati yang diperintahkan leluhurnya untuk dibunuh ternyata begitu menakutkan. Dia tetap harus mati. Boom! Semburan cahaya iblis melesat keluar dari mata yang mulia roh iblis surgawi, menyelimuti langit dan bumi. Sungai gelap itu bergejolak semakin dahsyat. Retakan mulai muncul di dalam tubuh Qin Chen, dan sumber serta kekuatan hidupnya menurun semakin cepat. Tuan, bebaskan aku, tuanku, Raja Iblis Jurang dan yang lainnya berteriak cemas. Aku akan bertarung. Kegilaan melonjak di mata Qin Chen, dan boom! Garis keturunan petirnya mulai melepaskan kekuatannya. Namun saat itu, tekanan mengerikan turun, dan awan petir tak berujung mulai berkumpul di langit di atas medan perang 10.000 ras. Boom! Sebuah awan petir besar muncul di atas langit medan perang 10.000 ras, dan sesosok muncul dari dalamnya. Bab 4095 Maicener. Awan petir tiba-tiba muncul di langit di atas medan perang 10.000 ras, sangat mirip dengan yang muncul ketika Qin Chen menerobos. Apa itu? Yang mulia roh iblis surgawi mengerutkan kening dan mendongak. Di kehampaan yang tak berujung, sesosok besar muncul, sosok anggun. Tampak seperti makhluk paling sempurna di dunia. Itu. Qin Chen juga mendongak. Entah mengapa. Ketika dia melihat sosok ini, jantungnya berdebar kencang. Matanya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Sosok ini sangat familiar. Entah mengapa. Mata Qin Chen berkaca-kaca. Jiwa Qin Chen bergetar. Kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri melonjak keluar. Sosok wanita ini muncul di antara langit dan bumi, mengguncang zaman. Penampilannya bahkan menekan aura yang mulia roh iblis surgawi. Itu wanitanya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Petik 2. Di reruntuhan gelap tak berujung di atas medan perang 10.000 ras, ekspresi leluhur iblis jurang berubah. Matanya menjadi dingin. Hahaha. Leluhur iblis jurang. Sepertinya langit tidak berpihak padamu. Yang Maha Agung yang bebas tertawa terbahak-bahak. Sang penguasa tanpa beban. Bekerja sama dengan mereka seperti mencari kulit harimau. Leluhur iblis jurang meraung. Tak perlu kau berkata lebih banyak. Setidaknya tujuan mereka bukanlah untuk menghancurkan alam semesta ini. Atau untuk membantai semua makhluk hidup. Sang penguasa tanpa beban mencibir. Kau seharusnya mempertimbangkan nyawa para pengikut ras iblismu. Di tengah kilatan petir tak berujung di medan perang berbagai ras, wanita anggun itu tiba-tiba bergerak. Boom! Sosok anggun ini tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aura mengerikan menghantam dari langit. Langsung jatuh dan menghancurkan ke arah yang mulia surgawi roh iblis. Kekuatan macam apa ini? Hampir cukup untuk menembus langit dan menekan masa lalu dan masa kini. Wanita itu mengulurkan tangan kanannya. Tangannya yang ramping seperti akar bawang, mengalir dengan pesona Taois, dipenuhi aura penguasa tertinggi, dan tiba-tiba menekannya, mengejutkan semua orang. Sulit membayangkan betapa kuatnya wanita ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tak terbatas dan tak terhingga. Menekan masa lalu dan masa kini. Itulah tipe orangnya. Bang! Dalam sekejap, sungai hitam luas yang dilepaskan oleh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi meledak. Aura tertingginya yang tak terbatas menyebar dan menyelimuti seluruh area, menutupinya sepenuhnya. Boom! Yang Mulia Roh Iblis Surgawi terlempar ke belakang. Menatap dengan kaget dan marah pada sosok wanita yang berkilauan dengan cahaya menyilaukan di hadapannya. Matanya menunjukkan ekspresi serius. Kuat, sangat kuat. Ini adalah intuisi makhluk yang kuat. Langsung merasakan kekuatan mengerikan dari orang di hadapannya. Kekuatan bercahaya tak terlihat memancar dari wanita itu. Langsung menyelimuti area tersebut. Membentuk domain dunia yang unik. Mengisolasinya dari semua pandangan eksternal. Di atas langit yang tak terbatas. Termasuk yang maha bebas dan leluhur iblis jurang. Penglihatan mereka terhalang. Tidak dapat melihat keberadaan di dalam dunia kecil itu. Hahaha. Leluhur iblis jurang. Bawahanmu mungkin akan mendapat masalah. Yang maha bebas tertawa. Jangan terlalu senang dulu. Leluhur iblis jurang menggertakkan giginya. Dalam hati marah. Tetapi dia juga tahu bahwa rencananya kemungkinan besar akan gagal. Medan perang berbagai ras. Di dalam dunia kecil itu. Qin Chen menatap kosong wanita di hadapannya. Sebuah kegembiraan aneh melonjak dalam dirinya.
Yang Mulia Roh Iblis Surgawi menatapnya dengan dingin. Di sampingnya, 5 ahli iblis yang kuat mendekat. Tatapan mereka tertuju pada wanita itu. Siapa kau? Mengapa kau ikut campur dalam perseteruan antara ras iblisku dan ras naga sejati? Mundur segera. Dan ras iblisku akan memaafkan dan melupakan. Jika tidak, niat membunuh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi melonjak. Membunuh Qin Chen adalah perintah leluhurnya. Meskipun dia agak waspada terhadap aura wanita itu, mundur bukanlah pilihan. Ras iblis, wanita itu, memancarkan cahaya yang bersinar, melirik Yang Mulia Roh Iblis Surgawi dengan acuh tak acuh, mengabaikannya, dan malah memfokuskan pandangannya pada Yang Mulia Naga Emas Surgawi yang tidak jauh darinya. Ras naga sejati, wanita itu dengan cepat mengangkat tangannya, dan dengan desisan, cahaya 7 warna yang tak terlihat menyebar, dengan cepat menyelimuti Yang Mulia Naga Emas Surgawi. Terlihat jelas, luka-luka naga emas Celestial Venerable sembuh dengan cepat. Kekuatan supranatural ini membuat para penonton terdiam. Mustahil, tatapan Demon Spirit Celestial Venerable menjadi semakin serius. Naga emas Celestial Venerable, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli Celestial Venerable. Mustahil luka-lukanya dapat disembuhkan dengan begitu mudah. Namun, wanita di hadapannya telah menyembuhkan luka-lukanya hanya dengan lambaian tangannya. Ini hanya bisa berarti satu hal, energi yang dilepaskannya jauh lebih unggul daripada energi naga emas Celestial Venerable. Naga emas Celestial Venerable menatapnya dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan penyembuhan seperti itu sungguh mengerikan. Klan naga sejati, kalian boleh pergi sekarang, kata wanita dengan cahaya yang bersinar itu kepada naga emas Celestial Venerable. Senior, ekspresi naga emas Celestial Venerable segera berubah. Ini adalah anggota klan naga sejati saya. Petik 2. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Dia telah membawa begitu banyak ketenaran bagi klan naga sejati kalian. Jadi wajar jika dia harus pergi ke klan naga sejati kalian untuk meminta sesuatu. Tapi sekarang, kalian boleh pergi dulu. Boom! Wanita dengan cahaya yang memancar itu mengangkat tangannya. Dan Yang Mulia Naga Emas Surgawi seketika terlempar dari dunia ini. Ketika ia sadar kembali, ia sudah berada di luar dunia kecil ini. Ekspresi Yang Mulia Naga Emas Surgawi berubah, dan ia memandang dunia kecil di hadapannya dengan cemas. Aura kabur menyelimutinya, namun indera ilahi Yang Mulia Surgawinya sama sekali tidak dapat menembusnya. Kekuatan macam apa ini? Jantung Yang Mulia Naga Emas Surgawi berdebar kencang. Wanita di hadapannya memberinya perasaan yang sangat aneh. Kekuatan yang dimilikinya sangat kuat, memberikan kesan sebagai makhluk tertinggi, namun sama sekali tidak memiliki aura makhluk tertinggi. Seolah-olah ia sangat tidak pada tempatnya di alam semesta ini. Pergi, Yang Mulia Naga Emas Surgawi ragu sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu. Ia tahu bahwa tinggal di sini dalam keadaan seperti sekarang tidak akan ada gunanya. Ia hanya bisa kembali ke tanah leluhur naga sejati dan memberitahu leluhur dan kepala klan tentang apa yang telah terjadi, menyerahkan keputusan kepada mereka. Di dalam dunia kecil, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi bahkan tidak bergeming ketika melihat Yang Mulia Naga Emas Surgawi ditolak. Targetnya adalah Qin Chen. Yang Mulia Naga Emas Surgawi bukanlah salah satu mangsanya. Yang Mulia, mengapa tidak menyebutkan nama Anda? Tubuh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi dipenuhi kekuatan iblis, dan aura iblis yang luas menyapu seperti lautan tak terbatas, dipenuhi niat membunuh. Wanita yang bersinar terang itu mengabaikannya, membuatnya sangat marah. Tetapi dia sama sekali mengabaikan raungan marah Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Hanya berbalik, tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Matanya tertuju pada Qin Chen, menyampaikan kelembutan. Seolah-olah seorang ibu telah melihat anaknya. Cahaya tak berujung itu perlahan menghilang, mengungkapkan wajah asli wanita itu. Ibu, air mata mengalir di wajah Qin Chen. Wanita di hadapannya adalah ibunya, Qin Yueqi. Qin Yueqi adalah putri Qin Batian, Raja Dingwu, di benua Tianwu, dan ibu dari Qin Chen. Cener, Qin Yueqi tersenyum pada Qin Chen. Matanya dipenuhi kasih sayang. Setetes air mata menggenang di matanya. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak menangis. Tubuhnya gemetar karena emosi. Bab 4096 Pemusnahan dengan satu pedang. Berapa tahun? Qin Chen tidak ingat. Beberapa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun, di dunia kecil ini. Dengan percepatan perjalanan waktu di dunia yang kacau, Qin Chen tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tetapi kerinduannya pada ibunya tidak pernah pudar. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari keberadaan ibunya. Sejak meninggalkan Ki Agung,
Dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Dia menanyakan tentang ibunya di 5 kerajaan. Mencari di mana-mana di 100 dinasti. Dan mencari dengan putus asa di domain surga utara. Bahkan seluruh benua Tianwu. Tetapi masih belum ada kabar tentang ibunya. Kemudian, di sungai waktu yang panjang, dia tampaknya telah mempelajari beberapa informasi. Tetapi itu seperti bulan di air dan bunga di cermin. Sekarang, dia akhirnya melihat ibunya lagi. Ibu. Yang mulia roh iblis surgawi memandang Qin Chen dan Qin Yueqi dengan heran. Qin Chen jelas merupakan anggota klan naga sejati. Tetapi meskipun dia tidak tahu ras wanita itu, dia tampak seperti manusia. Bagaimana mungkin makhluk humanoid melahirkan naga sejati? Saat ia masih terkejut, ia melihat tubuh naga sejati Qin Chen yang asli berubah dengan cepat, menyusut sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi manusia muda. Tajam, manusia muda ini, yang berdiri di sana, seperti pedang terhunus, siap melesat ke langit, membelah langit. Manusia, yang mulia roh iblis surgawi tercengang, dan kelima iblis kuat di sampingnya juga tercengang astonished. Sial, apa yang terjadi? Bukankah mereka sedang mengejar seorang ahli naga sejati? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi manusia? Pada saat ini, mereka juga sepenuhnya memahami ranah Qin Chen. Mereka bahkan lebih terkejut, puncak dari yang mulia bumi tingkat menengah. Tanpa penyembunyian asal kekacauan dan kekuatan eksternal lainnya, kultivasi Qin Chen terungkap dengan jelas, puncak dari yang mulia bumi tingkat menengah. Ekspresinya langsung menjadi serius. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya mengirim salah satu patriark klan roh iblisnya sendiri untuk menyergap bocah ini. Seorang pemuda manusia tingkat menengah Earth Venerable berhasil membunuh seorang ahli Heaven Venerable. Dan bahkan selamat dari serangannya untuk sementara waktu, itu adalah keajaiban mutlak. Jika jenius seperti itu dibiarkan berkembang, kekuatan umat manusia pasti akan meningkat secara signifikan. Melihat Qin Chen mengingatkan Demon Spirit Heaven Venerable pada seseorang yang sangat dibenci oleh ras iblis. Sang Maha Agung yang bebas. Dia hanyalah manusia yang naik dari alam yang lebih rendah. Dan ketika dia naik ke alam manusia, dia hanyalah seorang kultivator alam suci tingkat rendah. Sementara itu, klan iblis jurang telah menembus aliansi manusia, menghancurkan alam manusia hingga berkeping-keping. Meskipun manusia dan iblis sama-sama menderita kerugian besar, dan iblis dipukul mundur oleh manusia, benteng umat manusia telah hancur. Iblis hanya perlu memulihkan diri dan kemudian melancarkan serangan balik untuk menaklukkan seluruh alam semesta dan menjadi kekuatan dominan di alam semesta. Pada saat itu, kekuatan manusia teratas hampir sepenuhnya hancur. Tepat ketika ras iblis mengira mereka dapat dengan mudah menaklukkan alam semesta, Sang Maha Pencipta Kebebasan muncul, bangkit dengan mantap dan menyapu semuanya sebelum akhirnya menjadi pemimpin umat manusia dan musuh besar ras iblis. Melihat Qin Chen di hadapannya kini mengejutkan yang mulia roh iblis surgawi bahkan lebih dari Sang Maha Pencipta Kebebasan. Jika dia selamat, ratusan ribu tahun kemudian, umat manusia kemungkinan akan memiliki satu lagi Maha Pencipta. Ibu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Di sisi lain, Qin Chen menatap Qin Yueqi dengan gembira. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat ibunya lagi dengan cara ini. Cener, Qin Yueqi mendekati Qin Chen dan dengan lembut menangkup wajahnya. Fitur wajahnya tegas dan tajam, seolah dipahat oleh kapak. Cenerku akhirnya dewasa. Qin Yueqi dengan lembut memeluk Qin Chen, bergumam. Apa, ibu? Cener, kau sedang mencari kematian. Yang mulia roh iblis surgawi sangat marah. Awalnya ia ingin menegur wanita di hadapannya. Tetapi sekarang ia akhirnya mengerti bahwa teguran saja tidak akan menghentikannya. Hanya pertempuran yang akan cukup. Boom! Panji iblis di tangan yang mulia roh iblis surgawi berkobar sekali lagi. Energi iblis yang bergelora menyapu dunia kecil ini. Secara bertahap menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Mengubahnya menjadi sungai gelap yang luas. Serangannya adalah pukulan telak. Ditujukan untuk membunuh wanita berbaju putih itu. Ibu. Hati-hati, sosok Qin Chen kabur. Muncul di hadapan Qin Yueqi. Tubuhnya memancarkan niat bertempur saat ia mengaktifkan dunia kekacauannya. Siapapun yang berani menyentuh ibunya akan menghadapi murkanya. Bahkan yang mulia roh iblis surgawi sekalipun. Qin Yueqi tersenyum. Cener masih Cener yang sama yang melindunginya di kerajaan Ki Agung. Tidak pernah membiarkannya menderita kesulitan sedikitpun. Ia berkelebat di hadapan Qin Chen. Posturnya tenang saat ia dengan tenang mengamati sungai hitam yang bergelombang. Berkata dengan ringan, Cener, karena ada orang yang berani mengganggu kita, biarkan ibumu menyingkirkan mereka terlebih dahulu.
Qin Yueqi mengangkat tangannya. Asteris bas. Asteris pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan langsung muncul di tangan Qin Yueqi. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Qin Yueqi merebut pedang berkarat misterius itu. Ibu, hati-hati. Qin Chen buru-buru memperingatkan Qin Yueqi. Pedang berkarat misterius ini sangat aneh. Ia bisa melahap jiwa. Jika pedang itu menyerangnya, ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibunya. Namun, sesaat kemudian, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena aura dingin yang terpancar dari pedang berkarat misterius di tangan Qin Yueqi tiba-tiba menjadi sangat jinak, seperti tikus yang bertemu kucing. Pedang itu terlalu patuh. Ini adalah pertama kalinya ia melihat pedang berkarat misterius ini menampilkan aura yang begitu jinak. Cener, perhatikan baik-baik bagaimana ibumu menghunus pedangnya. Begitu kata-kata itu terucap, pedang di tangan Qin Yueqi bergerak. Hosh! Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang muncul di dunia. Cahaya pedang ini sangat kuno dan sederhana. Namun tampaknya mengandung kekuatan Dao Surgawi, yang menyatu di tangan Qin Yueqi. Swoosh! Cahaya pedang yang menyilaukan itu memadat, membentuk cahaya pedang yang sangat sederhana. Tetapi begitu cahaya pedang ini muncul, seolah-olah Dao Surgawi alam semesta telah sepenuhnya menyatu ke dalamnya. Satu pedang. Melanggar semua hukum, energi pedang biasa ini memberi orang perasaan bahwa langit dan bumi akan tertembus setelah dibelah oleh pedang ini. Boom! Diam-diam. Cahaya pedang itu bertabrakan langsung dengan sungai hitam dari Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Detik berikutnya, sungai hitam yang didorong oleh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi terbelah menjadi dua. Kemudian, dengan suara retakan, seolah-olah ada kilatan cahaya, garis hitam langsung muncul di antara alis Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Asteris puff. Asteris darah tiba-tiba menyembur dari antara alis Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Dia menatap kosong ke depan. Matanya hampa. Tuan Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Di belakang mereka, 5 iblis kuat berteriak serempak. Namun, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi tidak menanggapi. Energi iblis yang tak terbatas dan berputar-putar itu lenyap seketika, dan tubuhnya perlahan menghilang. Dia menghilang. Kelima iblis kuat itu semuanya terkejut. Qin Chen menatap kosong pemandangan ini. Apa yang baru saja dia saksikan? Kepala klan roh iblis, Yang Mulia Roh Iblis Surgawi, benar-benar dibunuh oleh ibunya dengan satu tebasan pedang. Astaga, di dunia kekacauan, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga terceng astoniset. Ini nyonya, tidak bisa dipercaya, dia terlalu kuat. Bab 4097 Kumbang Kotoran. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah benar-benar tercengang. Begitu pula penguasa iblis jurang. Situasinya penuh bahaya. Semua orang berada di ambang pertarungan hidup dan mati. Dan dalam sekejap mata, sang nyonya tiba, membunuh Yang Mulia Roh Iblis Surgawi dengan satu tebasan pedang. Metode seperti itu sungguh luar biasa. Di dunia yang kacau, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah saling bertukar pandang. Mata mereka hanya mengungkapkan satu kata, kuat. Sang nyonya sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Keduanya mengangguk. Bahkan makhluk tertinggi biasa pun akan kesulitan membunuh Yang Mulia Surgawi tingkat puncak seperti Yang Mulia Roh Iblis Surgawi dalam satu gerakan. Mereka bisa menekannya. Tetapi untuk memusnahkannya dalam satu gerakan, itu terlalu sulit. Namun Qin Yueqi telah berhasil melakukannya. Namun, wujud sang nyonya sangat istimewa. Sepertinya kita tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Kata naga leluhur primordial. Ya, kita tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Leluhur suci sungai darah mengangguk. Tidak heran kau memiliki bakat seperti itu. Sepertinya genmu luar biasa. Tambah naga leluhur primordial. Omong kosong. Memang luar biasa. Leluhur suci sungai darah mengangguk lagi. Aku ingin tahu siapa ayahmu. Tanya naga leluhur primordial. Dia pasti juga seorang ahli kekuatan yang tak tertandingi. Kata leluhur suci sungai darah. Raja Iblis Jurang menatap. Agak terkejut. Apakah kedua orang ini sedang berakting? Tetapi setelah mendengar kata-kata naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayah guru memang sangat kuat. Swiss, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah menoleh bersamaan. Mata mereka terbelalak, kau pernah melihatnya. Raja Iblis Jurang tersenyum pahit. Dulu, aku ditindas di alam bawah oleh ayah guru selama bertahun-tahun. Oh, aku lupa menyebutkan. Saat aku ditindas, aku lebih kuat dari Yang Mulia Roh Iblis Surgawi ini. Kultivasiku berada di puncak Yang Mulia Surgawi. Tidak, seharusnya dianggap setengah langkah agung. Tapi ayah guru menindasku secara langsung.
Untungnya, karena aku adalah pewaris klan iblis jurang dan mengandung asal-usul klan iblis, aku tidak mudah dimusnahkan. Jadi aku telah bertahan hingga hari ini. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah berkedip. Apakah kalian yakin? Raja iblis jurang terkejut. Dua orang hebat. Ada yang salah. Naga leluhur primordial, ibumu sudah sangat kuat. Apakah kalian yakin bisa bertahan melawan ayahmu? Lihatlah kekuatan nyonya. Dia langsung membunuh yang mulia roh iblis surgawi. Bahkan jika kau setengah langkah agung, ayahmu seharusnya tidak bisa membunuhmu, kan? Leluhur suci sungai darah mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Sekarang aku benar-benar curiga bahwa alasan kau belum mati bukanlah karena ayahmu tidak bisa membunuhmu, tetapi karena kau masih berharga. Naga leluhur primordial berkata tanpa belas kasihan. Apakah itu perlu dipertanyakan? Itu pasti karena ayahmu sedang mengembangkan kekuatan untukmu. Kau tahu, melihatmu mengingatkanku pada makhluk dari alam fana. Agak mirip denganmu. Leluhur suci sungai darah dan Raja Iblis Jurang sama-sama menoleh. Dengan penasaran bertanya, makhluk alam fana apa? Kumbang kotoran, kata naga leluhur primordial. Pernahkah kau mendengar tentang kumbang kotoran? Konon, ketika kumbang kotoran masih bayi, ia berkeliling mencari kotoran lalu menggulungnya menjadi bola. Ini bukan hobinya, melainkan untuk meninggalkan makanan bagi keturunannya agar anak-anaknya memiliki sesuatu untuk dimakan setelah mereka lahir. Raja Iblis Jurang, sebagai anggota klan Iblis Jurang, biasanya berwajah muram. Tetapi leluhur suci sungai darah memperhatikan bahwa wajah orang lain telah berubah menjadi merah terang, sama seperti wajahnya sendiri. Naga leluhur primordial senior, kata Raja Iblis Jurang. Menahan amarahnya. Kau memang sosok yang kuat, tapi kau tidak bisa membandingkanku dengan kumbang kotoran, kan? Itu terlalu menghina. Naga leluhur primordial memutar matanya dan berkata, kau salah paham. Sebenarnya, dalam analogi ini, kau bukanlah kumbang kotoran. Raja Iblis Jurang menghela napas lega. Naga leluhur primordial ini cukup bijaksana. Memberinya jalan keluar. Kau seharusnya menjadi bola kotoran. Asteris puff. Asteris kata-kata naga leluhur primordial selanjutnya hampir membuat Raja Iblis Jurang muntah darah. Hahaha. Leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak. Hampir memuntahkan makanannya. Patua. Sejak kapan kau menjadi begitu humoris? Bukankah aku sudah humoris sebelumnya? Naga leluhur primordial melirik leluhur suci sungai darah dengan jijik. Naga betina tua itu dulu suka mendengarkan lelukonku. Sayang sekali. Naga leluhur primordial melirik tangan kanannya. Setelah terperangkap di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi selama bertahun-tahun, itu benar-benar merupakan kesulitan baginya. Medan perang 1000 ras. Ibu, Qin Chen menatap Qin Yueqi dengan tak percaya. Yang mulia surgawi roh iblis. Kelima ahli kekuatan ras iblis yang tersisa semuanya berubah warna. Meraung marah. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Namun mereka semua menyerbu maju dengan gila-gilaan. Gemuruh. Seketika, lautan energi iblis yang luas menyapu keluar, mengguncang langit dan bumi. Mereka bergerak, karena mereka tahu bahwa mereka terperangkap di dunia ini. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri kecuali mereka membunuh wanita di depan mereka. Kelimanya bergabung, mencari secercah harapan. Boom! Cahaya iblis abadi menembus langit dan bumi. 5 sosok kuat menyerang secara bersamaan. Pemandangan yang mengerikan. Seperti dewa iblis yang muncul dari kehampaan kuno. Siap untuk melepaskan kekuatan mereka dan mengendalikan segalanya. Cahaya iblis yang bergelombang berubah menjadi lautan luas. Menelan Qin Yueqi dan Qin Chen. Kelima sosok perkasa ini semuanya sangat kuat. Sebelumnya, ketika mereka berdiri di belakang yang mulia surgawi roh iblis, mereka hanya tampak sebagai 5 pengikut. Tetapi serangan mereka sangat dahsyat. Bahkan Qin Chen pucat pasi melihat aura yang mereka pancarkan. Ras iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu ras teratas di alam semesta. Mereka memiliki terlalu banyak individu yang kuat. Asteris puff. Asteris namun, ekspresi Qin Yueqi tetap tenang. Menghadapi lautan energi iblis yang luas, matanya tidak menunjukkan riak. Tepat ketika lautan hitam itu menyapu masuk, dia mengangkat tangannya lagi dan menghunus pedangnya. Asteris wash wash wash. Asteris cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul dari pedang berkaratnya yang misterius. Cahaya pedang itu seperti laut, membelah lautan menjadi 2. Lautan energi iblis hitam di hadapannya langsung terpecah menjadi beberapa bagian. Asteris puff, puff, puff. Tanda seru, puff, puff. Asteris puff. Asteris detik berikutnya. Garis-garis hitam muncul di antara alis kelima iblis perkasa itu. Darah menyembur keluar. Ekspresi mereka kosong. Jiwa mereka hancur oleh pedang ini.
dan mereka binasa seketika. Wosh! Tubuh mereka perlahan menghilang. Energi iblis mereka lenyap. Esensi mereka menyatu dengan langit dan bumi. Kembali ke dao kosmik. Satu pedang. Dan 5 sosok perkasa jatuh di tempat. Klang! Qin Yueqi mengguncang pedang berkarat misterius itu. Bilahnya bergetar. Seolah memperingatkan jiwa dingin dan jahat di dalamnya. Seketika, pedang berkarat misterius itu menjadi lebih terkendali. Jinak seperti burung puyuh. Jika kau berani tidak menghormati putraku lagi, aku akan membuat jiwamu tercerai-berai. Qin Yueqi berkata dengan tenang, seperti seorang ibu yang penyayang. Namun menyebabkan langit bergemuruh dan bumi bergetar, ini adalah kembalinya semua hukum menjadi satu. Cener, kau ambil pedang ini. Qin Yueqi menyerahkan pedang itu kepada Qin Chen. Qin Chen mengambilnya dan, seperti yang diharapkan, mendapati bahwa pedang berkarat misterius itu, meskipun masih tajam dan dingin, telah menjadi jauh lebih jinak, seolah-olah telah ketakutan. Ibu, apakah ibu tahu jiwa di dalam pedang ini? Tanya Qin Chen dengan penuh keheranan. Qin Yueqi berkata dengan lembut, aku tidak tahu. Tetapi aku tahu keberadaannya. Dan aku tahu ia selalu ingin memiliki ibu. Ibu tahu tentang itu di benua Tianwu. Tanya Qin Chen dengan heran. Qin Yueqi ragu sejenak, lalu mengangguk. Bab 4098 Klon. Qin Chen terdiam. Jadi ibunya telah mengetahui tentang sifat luar biasa dari pedang berkarat misterius di tangannya di kerajaan Qi Agung. Tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga bahkan dia pun tidak menyadarinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba memiliki banyak pertanyaan. Qin Yueqi berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Pedang ini menyegel seorang ahli pedang kuno. Seorang pria dengan nama yang mengguncang alam semesta di zaman kuno, Setan Pedang. Setan Pedang, gumam Qin Chen. Qin Yueqi berkata, pria ini pernah menjadi ahli pedang terkemuka di alam semesta ini. Menantang semua ahli pedang dan pendekar pedang dari semua ras. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kecuali leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian kuno. Yang bertarung dengannya hingga seri. Namun, karena dia terlalu terobsesi dengan pedang, dia tersesat. Qin Chen mengerutkan kening. Tersesat. Hasil akhirnya adalah dia menjadi gila. Untuk meningkatkan kultivasi pedangnya, dia membantai tokoh-tokoh kuat dari semua ras, meninggalkan seluruh alam semesta dipenuhi mayat. Semua ras tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Kata Qin Yueqi. Qin Chen tercengang. Apakah dia benar-benar segila itu? Petik 2. Dia membunuh begitu banyak ras sehingga mereka semua ingin membunuhnya. Qin Yueqi melanjutkan. Kemudian, dia tidak puas hanya dengan membunuh makhluk-makhluk kuat dari semua ras. Dia ingin menantang dao surgawi alam semesta. Menantang aturan tertinggi alam semesta. Menantang aturan tertinggi alam semesta. Qin Chen terceng astoniset. Aturan tertinggi alam semesta bisa ditantang. Tampaknya menyadari keraguan Qin Chen. Qin Yueqi menjelaskan. Aturan tertinggi alam semesta memang bisa ditantang. Kau harus tahu bahwa setelah alam tertinggi, ada alam lain, transendensi. Petik 2. Aku hanya sedikit mendengarnya. Qin Chen terkejut. Apakah alam seperti itu benar-benar ada? Dia hanya pernah mendengar leluhur pedang menyebutkannya secara singkat ketika dia berada di jurang pedang pemakaman. Di dunia kekacauan, naga leluhur primordial dan yang lainnya berhenti berdebat dan menajamkan telinga mereka, mendengarkan dengan saksama. Mereka tampaknya telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Mata mereka bersinar. Dengan pengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang alam transendensi? Namun, alam ini sangat sulit dicapai bahkan di zaman kuno, hampir menjadi tujuan semua makhluk purba. Konon, mencapai alam transendensi berarti benar-benar melampaui alam semesta. Tidak dapat ditekan bahkan oleh aturan tertinggi. Alam semesta tidak lagi dapat menahan Anda sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang diinginkan setiap makhluk hidup di alam semesta ini tetapi tidak dapat dicapai. Bahkan naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah hanya secara samar-samar menyentuh alam ini di zaman kuno. Masih jauh dari transendensi sejati. Jika tidak, mereka tidak akan terjebak di dalam Dewa Seribu manifestasi. Alam transendensi berarti tidak terikat oleh aturan alam semesta. Qin Yueqi berkata, Anda harus tahu bahwa alam yang mulia dapat melampaui dao surgawi alam semesta. Tetapi melampaui dao surgawi masih hanya melampaui beberapa aturan alam semesta biasa. Seseorang masih tunduk pada penindasan aturan tertinggi alam semesta. Apa yang ingin dilakukan iblis pedang adalah menantang aturan tertinggi alam semesta dan membunuh asal mula alam semesta. Qin Chen, membunuh asal mula alam semesta. Ini benar-benar gila. Tak heran dia disebut iblis pedang.
Lalu, tanya Qin Chen. Kemudian dia ditekan oleh ayahmu, kata Qin Yueqi. Qin Chen, naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, penguasa iblis jurang berkedip. Apakah dia benar-benar bola kotoran? Qin Yueqi memperingatkan. Aku tahu kau selalu ingin mengendalikan pedang ini. Tetapi karena apa yang telah dilakukannya, yang sangat berbahaya bagi tatanan alam, kecuali benar-benar diperlukan, jangan aktifkan jiwa di dalamnya. Jika penguasa tertinggi alam semesta merasakan keberadaannya, itu akan ditolak. Tentu saja, pedang ini juga sangat kuat. Ia dapat membantumu di saat-saat genting. Qin Chen mengangguk. Sepertinya aku harus berhati-hati menggunakan pedang ini untuk saat ini. Qin Yueqi melanjutkan. Selain itu, kau memiliki banyak benda eksternal. Sebelumnya, kultivasimu terlalu rendah. Jadi kau membutuhkan dukungan eksternal. Tetapi sekarang setelah kau mencapai alam yang mulia, kau harus selalu waspada. Jangan sampai tanpa sadar mengembangkan kebiasaan buruk bergantung pada benda eksternal. Begitu kau terlalu bergantung pada benda eksternal, kau akan mengabaikan perkembangan dirimu sendiri. Dan seiring waktu, kau akan mendapati dirimu tidak berguna kecuali karena benda-benda itu. Qin Chen mengangguk. Ya, Ibu. Bergantung pada benda eksternal. Meskipun dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada benda eksternal, banyak kebiasaan buruk terbentuk tanpa disadari. Dan ini yang paling menakutkan. Seperti serangan pedang ibu sebelumnya. Apakah kau mengerti? Kata Qin Yueqi. Kupikir aku mengerti. Tapi sebenarnya tidak. Qin Chen mengerutkan kening. Serangan pedang ibunya tadi sederhana, namun sangat kuat. Serangan itu tidak memiliki aturan khusus yang menakutkan, namun tampaknya mampu memutus segala sesuatu di alam semesta. Sebenarnya, jalan pedang itu seperti menjadi manusia, kata Qin Yueqi. Banyak individu kuat di dunia fana. Untuk menjadi lebih kuat, harus menjelajahi dunia, melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan berbagai aspek kehidupan manusia, dan mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian sebelum mereka dapat mencapai pencerahan dan membuat lompatan besar dalam aspek-aspek tertentu dari seni bela diri, memperoleh pemahaman yang sepenuhnya baru. Aturannya sama. Aturan langit dan bumi diciptakan untuk pengoperasian dunia, dan hukum tertinggi alam semesta adalah sama. Jika kau terikat oleh berbagai teknik pedang, berbagai aturan, dan berbagai kekuatan, kau akan terjebak dalam keterbatasan dan tidak mampu membebaskan diri. Menurutmu apa tujuan dari teknik pedang? Tanya Qin Yueqi. Tujuan dari teknik pedang, gumam Qin Chen, untuk membunuh musuh, kata Qin Yueqi. Menghunus pedang berarti membunuh musuh. Dengan tulus. Selama kau bergerak menuju tujuan ini, prosesnya tidak penting. Dia langsung menyadari betapa benarnya kata-kata ibunya. Qin Chen tetap diam. Boom. Tepat saat itu, medan perang 10.000 ras bergetar hebat. Aura mengerikan turun dari langit. Seolah-olah langit sedang marah dan akan merobek dunia kecil Qin Yueqi. Setan jurang leluhur. Qin Yueqi tiba-tiba mendongak ke langit. Matanya sedingin es. Suara gemuruh memenuhi langit. Dan tatapan mengerikan tertuju pada mereka. Cener. Ibu akan pergi. Qin Yueqi menundukkan kepalanya dan berkata, sambil mengelus wajah Qin Chen. Ibu, kau akan pergi. Qin Chen terstunet. Ibunya baru saja tiba. Mengapa dia sudah pergi? Qin Yueqi tersenyum pahit. Cener, jangan salahkan ibumu. Apa yang kubawa ke sini hanyalah avatar. Setelah membunuh yang mulia roh iblis surgawi dan yang lainnya, tidak mungkin untuk mempertahankannya terlalu lama. Cepat atau lambat, itu akan lenyap. Hanya avatar ibunya. Ekspresi Qin Chen berubah. Naga leluhur primordial berseru kaget. Pantas saja aku selalu merasa ada yang aneh dengan aura nyonya. Ternyata itu hanya avatar. Ibu, di mana wujud aslimu? Anakmu akan datang mencarimu. Cener, jangan datang mencariku. Tempat ibumu bukanlah tempat yang bisa kau capai sekarang. Jika kau datang, kau akan mati. Jangan khawatir. Ibu dan ayahmu baik-baik saja. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Tetapi semua yang telah kami lakukan adalah untukmu, Cener. Ibumu berharap kau bisa tumbuh sehat dan bahagia. Tetapi hidupmu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Saat Qin Yueqi selesai berbicara, cahaya yang terpancar dari tubuhnya perlahan meredup. Ingat, makhluk tertinggi ras manusia dapat dipercaya. Ketika waktunya tepat, dia akan memberitahumu sesuatu. Qin Yueqi mendongak. Boom! Aura yang sangat besar melonjak dari tubuhnya, mengubahnya menjadi pedang tajam yang langsung melesat ke langit, menebas ke langit tak berujung di atas medan perang berbagai ras. Diri bab 4099, bersembunyi di timur dan barat.
Boom! Dunia kecil ini hancur seketika. Dan Qin Yuechi berubah menjadi seberkas cahaya pedang halus, menebas langsung ke langit tak berujung. Itu, Qin Chen mendongak dan melihat sepasang mata dingin terbuka di langit berbintang yang luas dan sunyi di medan perang 10.000 ras, dipenuhi kekuatan iblis yang tak terbatas, menatap ke bawah. Itu adalah leluhur iblis jurang. Leluhur iblis jurang. Di sungai waktu dulu, kau mencoba menghentikanku. Kali ini, aku akan membalas dendam. Qin Yuechi berteriak dingin. Suaranya jernih dan dingin. Seperti makhluk surgawi yang turun dari langit. Melepaskan tebasan kuat yang mengejutkan langit abadi. Kau, leluhur iblis jurang mencibir. Jika aku tahu, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Kau membunuh murid-murid klan iblisku. Kejahatan yang pantas dihukum mati. Itu hanya avatar. Hancurkan. Boom, di atas langit tak berujung. Telapak tangan yang luas membentuk tangan iblis yang menakutkan. Seolah mampu membalikkan dunia. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam telapak tangan ini. Menelan segalanya. Boom, kekuatan tangan iblis itu seolah melahap langit. Kegelapan tak berujung menelan cahaya pedang yang bersinar seperti matahari. Seperti lilin redup yang dimakan kegelapan. Tidak menimbulkan riak. Ibu, Qin Chen berteriak. Air mata mengalir di wajahnya. Meskipun hanya avatar, melihat ibunya ditangkap oleh leluhur iblis jurang membuatnya dipenuhi amarah dan kesedihan. Ini adalah leluhur ras iblis saat ini. Berani menyerang nyonya. Begitu lancang dan melanggar hukum. Begitu aku memulihkan kultivasiku, aku akan memberinya pelajaran untuk melampiaskan amarahku. Leluhur suci sungai darah meraung marah. Nyonya begitu kuat. Dia seharusnya tidak mudah dimusnahkan, kan? Naga leluhur primordial mengerutkan kening. Kata-katanya hampir tidak terucap ketika tiba-tiba, tangan iblis hitam pekat itu berputar dengan hebat. Ledakan meletus darinya. Kemudian, dari kegelapan tak berujung, cahaya pedang terang bersinar. Ibu, Qin Chen berteriak kegirangan. Boom, cahaya pedang menembus langit. Lenyap dalam sekejap. Menembus tangan iblis gelap dan menghilang ke dalam reruntuhan gelap yang tak berujung. Seketika, raungan marah bergema dari kegelapan yang tak berujung. Itu adalah raungan leluhur iblis jurang. Cener. Samar-samar. Qin Chen melihat sosok ilusi Qin Yuechi muncul di tengah aura kacau di atas langit yang tak berujung. Dia meliriknya di langit berbintang, lalu menghilang dengan suara keras. Hosh! Qin Chen mengangkat tangannya. Seketika mengumpulkan sisa esensi dan kekuatan yang mulia roh iblis surgawi dan 5 iblis kuat ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Sosoknya berkedip dan menghilang dalam sekejap. Di dalam reruntuhan yang tak berujung, leluhur iblis jurang tampak agak berantakan. Energi iblisnya melonjak. Tetapi segera, energi iblis yang tak berujung menyelimutinya, dan auranya kembali normal. Wanita terkutuk itu. Leluhur iblis jurang agak marah. Hahaha. Leluhur iblis jurang. Apa? Masih ingin bertarung? Penguasa tertinggi kebebasan mencibir. Jika kau bergerak di medan perang 10.000 ras, aku tidak keberatan membukanya sepenuhnya. Klan iblismu seharusnya belum siap, kan? Penguasa tertinggi kebebasan. Jangan terlalu sombong. Masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Apakah kau pikir kau bisa melindungi bocah ini selamanya? Leluhur iblis jurang tertawa kecil. Matanya berkilat seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Memperlihatkan kilatan jahat. Bocah ini akan berjalan tepat ke dalam perangkap kita cepat atau lambat. Dengan sekejap, leluhur iblis jurang menghilang seketika. Energi iblisnya yang bergelombang mundur kembali ke kehampaan tak berujung dan lenyap. Melihat leluhur iblis jurang menghilang, penguasa tertinggi kebebasan menghela napas lega. Jika tidak perlu, dia tidak ingin terus bertarung dengan leluhur iblis jurang. Dia tahu kekuatan leluhur iblis jurang dengan sangat baik. Apa yang telah dia tunjukkan sebelumnya hanyalah setetes air di lautan. Pada level mereka, kecuali dalam situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Anak muda, aku juga penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depanmu. Mengingat perhatian dan kasih sayang yang besar yang telah diberikan orang itu padamu. Aku menantikan hari ketika kau berdiri di hadapanku. Sang Maha Pencipta Kebebasan bergumam. Lalu dengan suara keras, sosoknya berkedip dan menghilang. Setelah leluhur iblis jurang dan Sang Maha Pencipta Kebebasan pergi, seluruh medan perang dari berbagai ras langsung menjadi sunyi. Sejak saat itu, setelah harta karun ilahi dari berbagai manifestasi, semua bagian medan perang dari berbagai ras kembali damai. Leluhur iblis senior Rahu, bagaimana keadaannya? Di sudut medan perang 10.000 ras, Molly dan Raja Iblis Api Merah merangkak keluar dengan hati-hati.
Apakah leluhur iblis jurang benar-benar pergi? Jangan khawatir. Orang itu sudah pergi. Untungnya, aku telah menyerap banyak energi iblis dan memulihkan sebagian kekuatan. Kalau tidak aku mungkin sudah ditemukan barusan. Leluhur iblis Rahu juga agak terkejut. Ini adalah leluhur iblis dan pemimpin manusia saat ini. Luar biasa. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu mengerikan? Leluhur iblis senior Rahu. Apakah mereka sangat kuat? Puncak tertinggi. Bagaimana menurutmu? Kau tahu, 3.000 dewa dan iblis yang datang di zaman kuno pada dasarnya semuanya berada di alam tertinggi. Mereka yang bisa mencapai level kedua orang itu sangat sedikit. Leluhur iblis Rahu agak terdiam. Dia berpikir bahwa setelah dia keluar, dia akan menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Mengapa dia harus mulai bersembunyi? Apakah orang yang dia percayakan sesuatu yang beracun? Sepertinya sejak dia bersamanya, dia selalu bersembunyi. Nasib ini agak aneh. Aku bertanya, sebelum aku merasuki kalian, apakah kalian berdua selalu bersembunyi seperti ini? Tanya leluhur iblis Rahu dengan penasaran. Bagaimana mungkin? Senior leluhur iblis Rahu. Sebelum kau merasuki kami muncul secara terbuka di antara berbagai ras. Alasan kami bersembunyi sekarang sepenuhnya demi dirimu, senior. Lagi pula, kau tidak bisa dengan mudah mengekspos diri kepada banyak ras sebelum kau memulihkan kekuatanmu. Kata Molly buru-buru. Begitukah? Leluhur iblis Rahu merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah ada yang tidak beres. Namun, akhirnya ia mengerti mengapa Molly dan Raja Iblis Api Merah terdiam melihat Qin Chen. Anak itu benar-benar selamat bahkan melawan makhluk tertinggi. Itu terlalu mengerikan. Aura wanita misterius yang muncul di akhir sangat menakutkan. Dunia luar terlalu menakutkan. Perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi jauh lebih aman. Leluhur iblis Rahu merasa sangat bersalah. Ayo pergi. Molly dan Raja Iblis Api Merah pun tidak berani berlama-lama di sini. Dengan sekejap, mereka menghilang seketika. Sementara itu, setelah terbang cukup lama, Qin Chen akhirnya meninggalkan alam surgawi ini dan tiba di area lain dari medan perang 10.000 ras. Setelah sekian lama tidak merasakan bahaya, Qin Chen menyadari bahwa ia benar-benar aman. Barulah kemudian seluruh medan pertempuran dari berbagai ras menjadi tenang. Wus, Qin Chen mengubah penampilannya, kembali ke wujud manusianya. Identitasnya sebagai naga sejati terlalu istimewa. Setelah mengalami begitu banyak hal, semua yang telah dilakukan Qin Chen pasti akan diceritakan di seluruh alam semesta. Kemungkinan menyebabkan gempa bumi seperti tanah longsor dan tsunami di alam surgawi dan bahkan di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ras akan menyanyikan nama Qin Chen yang mulia, dan gelar jenius naga sejati akan membuat semua orang di surga takjub. Identitas ini untuk sementara tidak dapat digunakan di medan pertempuran dari berbagai ras, terlalu mencolok. Bab 4100 Kam Kerja Surgawi. Setelah mendapatkan kembali penampilan manusianya, Qin Chen tidak segera meninggalkan medan perang 10.000 ras. Meskipun leluhur iblis jurang telah pergi, siapa yang tahu apakah dia masih menjaga medan perang? Setidaknya, melalui pertempuran ini, Qin Chen telah mengetahui bahwa leluhur iblis jurang mengetahui identitasnya. Dan orang yang telah menghalangi leluhur iblis jurang untuknya kemungkinan besar adalah pemimpin ras manusia saat ini, yang maha bebas dan tak terikat. Ini mudah ditebak. Pertama, Qin Chen juga merasakan sosok di langit yang tak berujung. Kedua, hanya pemimpin ras teratas yang mungkin dapat menghalangi leluhur iblis jurang. Mungkin, leluhur naga sejati juga merupakan kemungkinan. Tetapi jika leluhur naga sejati bergerak, naga leluhur primordial akan merasakannya. Itu hanya menyisakan yang maha bebas dan tak terikat sebagai kandidat yang paling mungkin. Selain itu, sebelum ibunya pergi, dia mengatakan bahwa yang maha bebas dan tak terikat dari ras manusia dapat dipercaya. Yang berarti bahwa yang maha bebas dan tak terikat juga seharusnya mengetahui identitasnya. Yang maha agung kebebasan, gumam Qin Chen, untuk menemukan ibu dan ayahnya, ia perlu menemukan makhluk tertinggi kebebasan. Makhluk tertinggi pasti mengetahui lokasi mereka. Tetapi menemukannya tidak akan mudah. Sebuah pikiran terlintas di benak Qin Chen. Ada dua cara untuk menemukan makhluk tertinggi kebebasan. Pertama, ia dapat menemukan Jin Lin dari klan iblis. Jin Lin, yang mulia surgawi, pernah berada di bawah perintah makhluk tertinggi kebebasan. Menemukannya mungkin akan mengungkapkan lokasi makhluk tertinggi. Kedua, ia dapat menemukan yang mulia surgawi yang mendirikan karya surgawi. Dari menara suci kuno, Qin Chen mengetahui bahwa pendiri karya surgawi telah memperbaiki alam surgawi bersama makhluk tertinggi kebebasan, dan kemudian memasuki tidur lelap di dalam ruang waktu.
Sekarang setelah makhluk tertinggi kebebasan terbangun, yang mulia surgawi dari karya surgawi kemungkinan besar juga telah terbangun. Oleh karena itu, menemukan yang mulia surgawi yang mendirikan karya surgawi akan mengarah pada makhluk tertinggi kebebasan. Waktu yang tepat, Qian Sui dan yang lainnya juga bersama karya surgawi. Kali ini, mereka memasuki harta karun ilahi 1000 manifestasi. Mereka pasti telah memasuki alam rahasia sekunder dari harta karun ilahi 1000 manifestasi. Aku ingin tahu bagaimana peningkatan kekuatan mereka. Mata Qin Chen berkedip. Di dunia yang kacau, dia menekan asal-usul beberapa pembangkit tenaga tingkat atas, termasuk yang mulia surgawi api cair, yang mulia surgawi bintang jatuh, dan yang mulia surgawi roh iblis. Dengan bakat Wu Sui dan yang lainnya, menembus ke alam yang mulia manusia tidak akan sulit. Tetapi menembus ke alam yang mulia bumi jauh dari mudah, membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Terlepas dari apakah Wu Sui dan yang lainnya telah menembus ke alam yang mulia bumi, selama aku memurnikan asal-usul yang mulia surgawi bintang jatuh dan yang lainnya dan menyuntikkannya ke dalam tubuh mereka, itu akan cukup untuk meningkatkan asal-usul mereka secara signifikan, membuat menembus ke alam yang mulia bumi menjadi mudah. Mereka bahkan mungkin dapat memahami sedikit kekuatan yang mulia surgawi. Qin Chen sangat memahami bahwa meskipun kekuatannya saat ini cukup besar, cukup untuk melawan yang mulia surgawi, menjelajahi alam semesta sendirian masih jauh dari cukup. Setiap ras pasti memiliki banyak pembantu, yang juga merupakan tujuan utama pendirian paviliun debu. Karena itu, mari kita kembali ke Tiangong dulu. Aku hampir lupa bahwa aku masih putra suci Tiangong. Sambil berpikir demikian, Qin Chen mengeluarkan peta. Ketika Yang Mulia Kata Sejati datang ke alam surgawi, dia mengundang Qin Chen dan yang lainnya ke perkemahan Tiangong di medan perang 1000 ras, tetapi Qin Chen menolak. Jika Wu Sui dan yang lainnya masih berada di medan perang 1000 ras, mereka seharusnya berada di perkemahan Tiangong. Qin Chen segera berangkat, jaraknya masih cukup jauh dari perkemahan Tiangong. Namun, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, perjalanan bukanlah masalah. Terlebih lagi, beberapa perkemahan medan perang memiliki susunan teleportasi, yang dapat digunakan untuk menghemat banyak waktu. Beberapa hari kemudian, Qin Chen tiba di area medan perang 1000 ras tempat perkemahan Tiangong berada. Sesampainya di sini, Qin Chen tak kuasa menahan luapan emosi. Ini adalah kamp Tiangong yang relatif terpencil, bagian dari area kamp luar mereka, bukan markas besar. Lagi pula, ketika Qin Chen dan yang lainnya datang dari alam surgawi, mereka semua berada di puncak tingkat Dewa Suci dan tidak akan ditugaskan ke kamp markas besar. Hanya beberapa tahun telah berlalu, dan Qin Chen tidak hanya menembus ke alam yang mulia, tetapi bahkan telah memasuki alam yang mulia bumi tingkat menengah, jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Jika Qin Chen hanyalah seorang jenius muda ketika pertama kali memasuki pertempuran 10.000 ras, maka sekarang dia dapat dianggap sebagai raksasa di medan perang. Di dunia kekacauan, naga leluhur primordial dan yang lainnya juga mengetahui tindakan Qin Chen dan mau tak mau merasa agak sedih. Dia jelas mengatakan akan membawaku untuk menemukan ibu naga, tetapi dia kembali ke wilayah manusia lagi. Dia pasti merindukan istrinya. Sayang sekali. Sepertinya kebahagiaanku hanya bisa bergantung pada cakar nagaku. Berapa lama lagi aku harus menanggung ini? Naga leluhur primordial agak frustrasi. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke tanah leluhur naga sejati cepat atau lambat. Sepanjang jalan, naga leluhur primordial terus mengomel, membuat Qin Chen agak terdiam. Orang ini memang cerewet. Beberapa hari kemudian, Qin Chen akhirnya tiba di dekat wilayah manusia di medan perang 10.000 ras ini. Di sini, dia jauh lebih dekat dengan kamp kerja surgawi. Tidak hanya ada kamp-kamp luar kerja surgawi, tetapi juga kamp-kamp pasukan manusia lainnya seperti Istana Dewa Bintang, Gunung Ilahi Alam Semesta Agung, dan Istana Dewa Void, yang tersebar dan saling mengawasi. Istana Dewa Bintang, Gunung Ilahi Alam Semesta Agung. Qin Chen mencibir, tahu bahwa dia akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Namun, untuk saat ini, Qin Chen tentu saja tidak akan menimbulkan masalah lagi. Di sini, barisan pasukan ramai, dan kamp-kamp tersebar di mana-mana. Kamp terluar sebenarnya adalah lokasi para kultivator sesat. Setelah melewati kamp para kultivator sesat, lokasi kamp kerja surgawi dapat terlihat. Kamp Heavenly Works terletak di jantung medan perang 10.000 ras ini, di mana aura langit dan bumi sangat kaya, membuatnya sangat cocok untuk kultivasi. Namun, dari kejauhan, tempat itu tampak seperti reruntuhan. Itu karena medan perang 10.000 ras telah ada selama ribuan milenium. Tempat ini adalah poster depan yang sangat penting di tepi luar medan perang.
Selama bertahun-tahun, aliansi manusia dan aliansi iblis telah saling bertarung untuk menguasai wilayah ini, berpindah tangan beberapa kali. Selain itu, ada urat mineral yang sangat langka di sini. Cukup bagi orang-orang Heavenly Works untuk menempa senjata. Kam Heavenly Works telah menambang urat ini di sini selama bertahun-tahun. Tentu saja, sekarang tempat itu menjadi reruntuhan. Di kejauhan, Qin Chen melihat sebuah gunung menjulang tinggi yang hitam pekat. Api bumi yang bergulir membakar puncak gunung ini, memancarkan panas yang luar biasa. Ini pasti gunung suci untuk menempa senjata, ujar Qin Chen. Heavenly Works berbeda dari pasukan manusia biasa. Pasukan manusia biasa hanya perlu menaklukkan semua sisi. Tetapi Heavenly Works, sebagai kekuatan penempa senjata manusia tingkat atas, juga mengemban tugas menempa senjata, memegang status transenden. Apakah Ruyue dan Qian Sui ada di sini? Qin Chen bertanya dengan bersemangat. Mendekati Gunung Suci. Asteris Bas. Asteris perimeter luar Gunung Suci diselimuti pola susunan, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah susunan tingkat yang mulia, yang bahkan yang mulia bumi pun tidak dapat dengan mudah masuki. Siapapun yang gegabah masuk akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan api bumi yang mengerikan dari medan perang 10.000 ras, menjadi abu. Susunan ini cukup menarik. Qin Chen tersenyum, tanpa berhenti tetapi langsung memasukinya. Seketika, pola susunan yang bergelombang berputar di sekelilingnya. Tetapi setelah memancarkan sinar cahaya dari tubuh Qin Chen, mereka dengan cepat mundur.